Selamat sore Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati. Saya Since Latuputi, lahir di Bintuni, Papua Barat pada 11 Februari 1961. Saya menempuh studi sarjana di STT Jakarta pada tahun 1988 untuk bidang studi ilmu teologi. Dan gelar Magister Teologi saya diperoleh dari Southeast Asia Graduate School of Theology pada tahun 1999 untuk bidang studi sejarah gereja. Gelar doktoral teologi saya diperoleh dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta pada tahun 2014 bisa diselesaikan dengan bidang studi yang linear, yaitu sejarah gereja. Riwayat pekerjaan saya, sejak tahun 1988 saya mulai mengajar di STFT GKI ISK-nya setelah saya menamatkan studi sarjana saya di STFT Jakarta. Dan saya mengajar bidang studi sejarah, yakni sejarah gereja umum, sejarah gereja Indonesia, sejarah gereja di Papua, dan sejarah gereja Kristen Injili di tanah Papua secara khusus. Selain bidang studi sejarah, saya juga mengajar mata kuliah oikumenika, suatu bidang studi yang terkait erat dengan upaya menyatukan gereja-gereja dalam suatu misi bersama di tengah-tengah dunia. Mata kuliah lain yang juga diampu oleh saya adalah ilmu berkhotbah 1 dan ilmu berkhotbah 2. Home base saya sejak awal mengajar adalah di STFT GKI. Sebelum mengajar sebagai dosen, saya bekerja sebagai seorang pendeta di Gereja Kristen Injili di tanah Papua sejak tahun 1984. Dan sampai saat ini saya masih melakukan tugas-tugas pengabdian masyarakat sebagai seorang pendeta dalam bentuk pembimbingan dan pelatihan keumatan. Dalam bentuk lain adalah ceramah-ceramah untuk jemaat-jemaat di seluruh tanah Papua. Saya juga melakukan upaya-upaya penguatan perguruan tinggi teologi melalui forum dialog dan kerjasama perguruan tinggi teologi di Papua, dan saya menempati posisi sebagai ketua forum tersebut. Di samping itu, saya bekerja juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat kecil melalui PKK Provinsi Papua dalam jabatan sebagai Wakil Ketua 1 PKK. Juga menjadi Ketua Dharma Wanita Setda Provinsi Papua. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan riwayat pekerjaan saya. Hal lain yang perlu saya jelaskan di sini adalah mengenai RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Dari sekian mata kuliah sejarah yang saya ampu, pada kesempatan ini saya memberi contoh pengembangan RPS untuk mata kuliah sejarah gereja-gereja di Papua atau yang disingkat SGTP. Mata kuliah ini sangat penting karena pengenalan kepada gereja-gereja atau denominasi lain yang beragam akan menciptakan kerukunan dan kerjasama dalam satu misi bersama di antara gereja-gereja. Sikap objektif terhadap gereja lain akan terwujud bila gereja tersebut dikenal dari dekat. Dengan demikian, a priori dan subjektivitas dapat dihindari. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah SGTP yang saya ampu adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami kompetensi mata kuliah sejarah gereja-gereja di Papua. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkritisi latar belakang
dan tradisi yang dimiliki oleh gereja-gereja di Papua. Ketiga, mahasiswa mampu menilai mana aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai titik temu kerjasama di antara gereja-gereja. Dan capaian keempat adalah mahasiswa mampu merancang kerjasama oikumenis antar gereja-gereja di Papua. Di akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat mengenal gereja-gereja tetangga sehingga dapat melihat titik temu untuk kerjasama ekumenis, serta mahasiswa dapat merancang bentuk kerjasama yang konkret di antara gereja-gereja. Demikianlah pencapaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah sejarah gereja-gereja di Papua. Mengenai jumlah pertemuan, untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti dijelaskan di atas, maka ada 16 kali pertemuan yang diadakan. Pertemuan pertama adalah pengantar dari dosen. Kemudian setiap pertemuan dalam 13 minggu berjalan akan digunakan untuk presentasi 13 kelompok studi yang dibentuk oleh ketua kelas. Masing-masing kelompok membahas satu denominasi gereja sesuai buku ajar yang telah diberikan. Jadi total pertemuan dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, yakni pertemuan pertama merupakan pengantar yang dilakukan oleh dosen, kemudian pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh presentasi kelompok, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai 15 presentasi kelompok mahasiswa, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Selain menggunakan buku ajar yang telah saya siapkan, kelompok-kelompok yang telah dibagi oleh ketua kelas itu juga diberi tugas untuk mengunjungi dan melakukan observasi partisipatif serta wawancara di gereja yang diteliti sehingga dapat melengkapi data. Lebih dari itu, agar mahasiswa punya pengalaman berinteraksi dengan gereja-gereja lain dan memperoleh data yang objektif dari sumber primer. Pada pertemuan ke-8 diadakan ujian tengah semester dari materi pertemuan kedua sampai ke-7 dan materi dari diskusi kelas dalam setiap pertemuan. Dalam UTS, mahasiswa diharapkan dapat menilai mana aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai titik temu kerjasama di antara gereja-gereja. Tugas individu yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 2 jam dikirimkan ke email dosen dan akan diberi penilaian kepada setiap individu. Sedangkan pada pertemuan ke-16 dibuat ujian akhir semester dengan tujuan agar mahasiswa merancang kerjasama yang konkret, kerjasama ekumenis antar gereja-gereja di Papua. Dari dasar pemikiran bahwa setelah mahasiswa mendalami apa dan siapa gereja-gereja yang sudah dibahas dalam 13 kali pertemuan itu, maka mahasiswa pada akhir perkuliahan dapat merancang bentuk kerjasama konkret seperti apa yang dapat terjadi di antara gereja-gereja. Pekerjaan ini dilakukan oleh grup-grup yang telah dibagi. Merupakan pekerjaan kelompok atau kelompok baru yang dibentuk untuk membahas atau merancang wujud kerjasama yang konkret. Satu kelompok terdiri dari 2 grup, yaitu kelompok 1 dan 2 adalah grup pertama, kelompok 3 dan 4, 5 dan 6,
dan seterusnya. Digabungkan menjadi satu grup baru dan mereka merancang bentuk kerjasama ekumenis seperti apa. Waktu pengerjaan adalah 1 hari dan hasilnya akan dikirimkan ke email dosen. Demikianlah penjelasan yang berkenaan dengan rancangan pembelajaran. Yang berikut tentang metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahwa selama masa pandemi COVID-19 kita tidak bisa melakukan perkuliahan tatap muka secara langsung. Maka dilakukanlah pertemuan secara tidak langsung atau secara daring online dan menggunakan Zoom meeting dengan alat bantu PowerPoint. Sistem Siakat pun membantu kami untuk memudahkan dalam pengajaran karena daftar hadir, jurnal, dan nilai dapat tersimpan secara baik sehingga mudah dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Dengan demikian, kami berharap dengan sistem seperti yang saya sebutkan tadi, mahasiswa dapat secara aktif mengikuti perkuliahan. Mengenai penilaian, sesuai dengan standar penilaian di STFT-GKI, maka kehadiran diberi nilai 10%, tugas-tugas 20%, UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 40%. Ini yang merupakan penilaian kepada para mahasiswa. Tapi juga di dalam penilaian kepada mahasiswa kami menggunakan rubrik yang holistik. Dalam hal ini memperhatikan juga bagaimana keaktifan murid atau mahasiswa di dalam kelas, bagaimana pikiran-pikiran mereka dalam diskusi-diskusi yang dikembangkan di dalam kelas. Itu pun mendapat nilai dari dosen. Inilah yang dapat kami sampaikan yang berkaitan dengan pembelajaran untuk mata kuliah sejarah gereja-gereja di Papua. Semoga uraian kami ini berkenan di hadapan Bapak Ibu Asesor dan kami bisa memperoleh kelulusan dari sertifikasi dosen ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.